Ya, makanya mari kita sama-sama belajar ya untuk kita lambat ya untuk marah. Tapi kita cepat untuk mendengar. Biasanya orang dikasih tahu susah untuk mendengar ya. Dikasih tahu apa, lambat untuk mendengar. Sampai berulang-ulang baru dengar. Ya, mari kita belajar pagi ini sama-sama ya. Hendaknya kita apa? Cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya, saya percaya jangan sampai kita mempunyai amarah yang akhirnya membahayakan diri kita sendiri, membahayakan orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara apa? Yang ketiga adalah prayer and praise. Ya. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 sampai 26. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 sampai 26. Saya bacakan buat saudara. Ini yang ketiga ya, mengenai kata happy ya. Untuk huruf yang ketiga, prayer and praise. Ayat ke-25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, saya nggak tahu berapa di antara saudara yang pernah mengunjungi penjara. Ya, saya pernah waktu saya di East Coast di New York. Ya, saya untuk menjenguk teman saya yang masuk dalam penjara imigrasi. Penjaranya itu cukup luas, ya besar, ada lapangan sepak bolanya segala, football, kemudian ada basketball court, kemudian banyak ruangan-ruangan, pintu-pintunya itu kokoh ya, dari luarnya aja udah dikelilingin pagar besi. Kemudian di atas pagar besi itu ya kawat duri, ya pada saat kita masuk kita tunggu lama sampai itu buka gate-nya aja lama banget, berat karena ya. Kita lihat penjara itu dibuat bukan hanya asal-asalan, tapi satu struktur bangunan yang kuat supaya orang nggak bisa dengan mudah membongkarnya, kemudian orang-orang penjara itu kabur dan lari ya. Waktu itu saya mengunjungi teman, ya gitu kita kasih ID kita bisa masuk. Rupanya dalam penjara itu kita masuk, kacanya tebelnya bukan main ya, mungkin 4 kali meja ini kali tebelnya. Setelah kita masuk, kita di scan, tidak mau bawa apa-apa, kemudian bisa masuk. Kemudian pas kita masuk, pintu yang pertama itu buka ya, terbuka besi. Tetapi di ujung ruangan itu ada besi lagi, pintu besi yang keker, yang besar juga. Jadi pas kita masuk, pintu ini satu terbuka, kita masuk tengah-tengah, pintu yang selanjutnya nggak akan terbuka sebelum pintu yang pertama ini ditutup. Ya, saya lihat waktu digeser pintunya bunyinya kencang banget ya, sampai tanahnya itu goyang, ya saking beratnya itu pintu. Kemudian bukan hanya 2 pintu, kemudian kita masuk pintu yang satu lagi, keempat pintu, baru kita bisa masuk ke dalam satu ruangan, sel di mana teman saya itu berada, kemudian baru kita bisa ngomong. Ngomongnya itu juga dengan dalam ruangan kaca yang tebal juga, ngomongnya itu pakai telepon saudara. Ya, jadi kita lihat bagaimana penjara itu dibuat, bangunan penjara itu kokoh, ya. Kemudian apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas? Ya, mereka di penjara. Mereka Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, tidak dikatakan tetapi kira-kira tengah malam tertidurlah Paulus dan Silas, bukan. Ya, tidak dikatakan tetapi kira-kira tengah malam menengkurlah Paulus dan Silas, enggak. Dikatakan tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ya, kita bukannya mungkin saudara saya kan bukan singer, saya nggak bisa nyanyi, doa saya juga sedikit-sedikit, tetapi kita melihat bukan ke arah situ, tetapi kita melihat besarnya kuasa dari pujian dan doa. Sangat dahsyat saudara. Ya, tadi saya katakan gedung penjara itu, penjara yang di Amerika khususnya ya, dibuat nggak asal-asalan. Sangat kuat, sangat kokoh, tetapi pada saat doa dan pujian yang Paulus dan Silas naikkan, apa yang terjadi saudara? Kita lihat yang ke-26 maksud saya. Akan tetapi terjadilah yang pertama, gempa bumi yang hebat. Yang kedua
Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan yang ketiga, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan yang keempat, yang paling dahsyat adalah dan terlepaslah belenggu-belenggu semua, mereka semua. Ya. Jadi pada saat Paulus dan Silas berdoa, apa yang terjadi? Tuhan mengguncangkan penjara itu. Ya, terjadi gempa bumi. Saudara yang pernah ngalamin gempa bumi di sini, saya nggak tahu, nggak pernah. Tapi di Indo seringkali, ya mungkin beberapa kali saya mengalami tengah malam kira-kira, saya nggak tahu goyang atau enggak, tapi saya dibangunin tidur, pokoknya ikut keluar aja, nggak tahu gempa bumi, nggak berasa, saudara. Ya, kemudian waktu di tempat kerja juga, ya tiba-tiba itu saya berasa sekali di mana jendela seperti ini blindernya itu goyang, ya goyang dengan kuat sehingga ribut semua pada keluar. Ya, itu cuma paling berapa sih saudara kekuatannya? Saya nggak tahu, kalau dalam skala Richter mungkin 6, 5 ya. Tapi pada saat Paulus dan Silas dalam penjara, apa yang terjadi? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Bayangkan saudara, gempa bumi yang Tuhan izinkan terjadi, itu dapat mengguncang gedung penjara. Jadi saya katakan penjara itu bukan dibuat asal-asalan, gedung yang kuat, yang pintunya besar, yang berat, itu bisa diguncangkan Tuhan. Itu dahsyatnya doa dan pujian. Amin. Ya. Kemudian bukan hanya itu saja, ya. Yang kedua, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Ya. Jadi pada saat kita menaikkan doa dan pujian, kita bisa merasakan Tuhan akan mengguncangkan di mana kita berdiri. Tuhan bisa mengguncangkan keluarga saudara supaya saudara dapat kembali menjadi keluarga Kristen yang bahagia. Tuhan bisa mengguncangkan tempat pekerjaan saudara. Tuhan bisa mengguncangkan relationship kita dengan orang lain. Apapun Tuhan bisa goncangkan. Supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang berbahagia. Pada saat kita menaikkan doa pujian, Tuhan bisa mengguncangkan segalanya. Kemudian bukan hanya itu saja, ya. Sendi-sendi penjara itu juga goyah. Ya, dengan kata lain, sendi-sendi itu apa saudara? Setiap yang mengikat, yang menghubungkan kita dengan kelemahan kita. Ya, tubuh kita ya disatukan, dihubungkan dengan setiap sendi. Ya, sendi-sendi yang goyah itu akan digoyahkan. Ya, sendi-sendi penjara itu yang akan goyah. Saya nggak tahu penjara dalam kehidupan itu saudara apa? Mungkin keluarga, mungkin orang tua yang belum bertobat, mungkin apa semua yang selama ini saudara merasakan itu seperti penjara. Ya, Tuhan akan goyahkan semuanya. Apa yang mengikat saudara selama ini Tuhan akan patahkan. Kemudian apa yang ketiga terjadi saudara? Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Ya, mungkin saudara berpikir selama ini ya kita mencari Tuhan, ya kita tidak mendapatkan sesuatu. Seakan-akan kita yang bergumul untuk izin tinggal, izin kerja, untuk pekerjaan, untuk rumah tangga, untuk suami, untuk istri, dan yang lain. Mungkin seakan-akan pintu itu tertutup. Tapi percaya pada saat kita naikkan doa dan pujian, ya pintu itu akan Tuhan bukakan. Amin. Ya. Kemudian yang keempat, apa yang lebih dahsyatnya lagi, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, orang di penjara itu, nggak tahu di sini mungkin enggak, tapi di sini katakan Paulus dan Silas itu terlepas belenggu mereka semua. Mereka mungkin dirantai kakinya, mereka walaupun pintu terbuka, walaupun pintu penjara itu terbuka, kalau mereka masih dibelenggu, bisa nggak kira-kira lari dengan cepat keluar? Nggak bisa saudara. Ya, kita tahu Tuhan kita bukan Tuhan yang lalai, yang kerjanya setengah-setengah. Ya, pada saat Tuhan mau membebaskan umatnya menjadi orang Kristen yang berbahagia, Tuhan tidak setengah-setengah. Yang pertama dia akan goncangkan, yang kedua setiap sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kalau cuma digoncangkan gempa bumi, ya, kemudian pintunya terbuka, ya, mungkin kepala penjara bilang, Paulus, Silas, pindah yuk ke tempat itu, yang masih belum kena gempa buminya masih kokoh, pindah yuk. Kemudian apa? Dikunci lagi. Betul? Atau pintunya terbuka, ya pintunya rusak, pindah lagi dah ke pintu yang belum rusak, tetap dikunci. Tapi Tuhan tidak mengerjakan pekerjaannya setengah-setengah. Apa yang dia lakukan? Sampai terlepas belenggu mereka semua. Dikatakan mereka semua termasuk orang-orang lain yang di dalam penjara. Ya, Tuhan tidak hanya melepaskan Paulus dan Silas, hanya 2 orang itu keluar. Tapi apa?
mereka semua. Percaya pada saat kita menaikkan doa pujian kita buat orang lain, buat keluarga kita, mereka semua, orang-orang sekitar kita yang kita doakan, mereka juga akan saudara, terlepas dari belenggu mereka semua. Amin. Sebab itu mari ya, yang ketiga kita naikkan pujian sebagai orang Kristen yang mau menjadi orang Kristen yang berbahagia, ya kita naikkan doa pujian supaya apa yang menjadi penjara kita selama ini, Tuhan bukakan pintu semua, Tuhan goncangkan, Tuhan buka pintu dan melepaskan belenggu-belenggu kita semua. Amin. Sebab itu mari ya, kita percaya kekuatan doa dan pujian itu sangat dahsyat. Ya, kemudian kita lompat ke ayat yang ke-33. Ya, Kisah Para Rasul yang ke-16 ayat yang ke-33. Kita lihat apa yang terjadi setelah penjara itu digoncangkan dan Paulus dan Silas mereka dapat keluar. Yang ke-33 dikatakan, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilut mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kok tiba-tiba kepala penjaranya jadi baik ya? Pada jam itu juga kepala penjara membawa Paulus dan Silas membasuh bilut mereka. Istilahnya diundang ke rumahnya, dikasih tempat, ya luka-lukanya diobatin, ya. Kemudian apa yang terjadi? Kepala penjara itu juga memberi diri dan keluarganya untuk dibaptis. Itu yang dahsyat, saudara. Ya, tujuan kita apa sih? Ya, kita mau banyak orang diselamatkan, banyak orang mau bertobat. Teman-teman kita, ya terutama yang kita bahas yang tadi survei orang-orang ateis yang belum percaya Tuhan, kita mau mereka itu percaya. Ya mereka bertobat, tujuan kita itu adalah membuat orang-orang bertobat. Ya, kepala penjara yang tadinya sangar mungkin ya, kepala penjara yang tadinya keras, yang sepertinya semena-mena, seperti orang nomor 1 dalam penjara, ya tiba-tiba pada saat Tuhan goncangkan tempat penjara itu, ya dia memberikan diri dibaptis. Bukan hanya itu saja, dia berubah menjadi orang yang baik, yang tiba-tiba mengundang mereka membawa dan membasuh bilut mereka. Itulah kuasanya doa dan pujian. Ya, untuk jadi orang Kristen yang berbahagia, mari kita perhatikan hati kita, amarah kita, dan ketiga adalah apa? Kita prayer dan praise, pujian dan doa kita. Yang keempat, ya apa yang keempat saudara? Huruf yang P adalah peace atau damai. Ya. Kalau di Indo mungkin kita sering dengar, ya damai dapat damai, gitu ya. Kalau kita lari lampu merah, damai ya. Bukan itu maksud saya, ya. Damai di sini beda, saudara. Ya, dalam Ibrani 2 ayat 14, ya. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, jangan dibalik, saudara. Ya, banyak orang mengejar kekudusan dulu. Ya. Mereka berpuasa, mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Saya nggak menyalahkan, ya. Saya bukannya menjudge mereka, ya. Tapi kita lihat kebenaran firman Tuhan dahulu. Dikatakan pertama apa? Sebelum kita mengejar kekudusan, apa, saudara? Berusahalah hidup damai dengan tetangga kita. Enggak. Dengan ya teman-teman kita. Enggak. Dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya, entah itu kita baru kenalnya setahun, kita sudah teman lama, 20 tahun mungkin, atau hanya baru kenal, ya. Kita berusahalah hidup damai dengan semua orang, baru apa saudara? Kita mengejar kekudusan. Ya, mengejar kekudusan, ya kita bisa dalam melayani Tuhan, kita berdoa puasa dan lain sebagainya. Ya. Jangan kita balik. Banyak orang yang lebih pelayanannya di mana-mana, khotbahnya dahsyat, ya, diundang khotbah di mana-mana, tapi musuhnya juga di mana-mana, saudara. Jangan seperti itu, ya. Kita hidup damai dahulu, ya damai dengan semua orang, baru kita mengejar kekudusan, ya. Yang seharusnya adalah demikian dan sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kita hidup damai, kemudian kita menjalankan juga kekudusan, itu yang betul. Supaya apa, saudara? Sebab firman Tuhan katakan tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Tuhan. Ya.
Jadi hidup damai dengan semua orang. Ya, mungkin saya nggak menyangkal, mungkin di dalam kita berteman ada sesuatu hal, satu dua hal yang membuat kita tersinggung. Itu biasa, saudara. Ya, saya pernah tinggal di Atlanta, saya pernah tinggal di New York, ya, saya sekarang tinggal di Houston. Kira-kira sama modelnya orang-orang itu seperti itu, saudara. Kita nggak bisa, yang tadi pertama saya katakan, kita tidak bisa menguasai orang-orang tersebut. Kita nggak bisa mengontrol, kamu harusnya baik dong sama saya. Masa kamu sering sih menyinggung saya, kamu sih nggak maksudnya nggak dengar saya punya omongan, kamu nggak pro sama saya, enggak. Kita nggak bisa menguasai orang lain, tapi apa yang kita bisa kuasai tadi saya katakan hati kita. Kita bisa menguasai hati kita. Ya, makanya hidup damai dengan semua orang. Ya, saya banyak menjumpai orang-orang yang modelnya macam-macam. Ya, bukan hanya orang Indonesia, ternyata orang-orang orang-orang yang dari suku lain, bangsa lain tetap sama. Ya, mereka ada yang dengan sengaja mereka bisa mencelakakan orang, yang memfitnah orang, berbagai perbuatan jahat, berbagai rencana-rencana jahat bisa dirancangkan oleh manusia. Ya, kita nggak bisa menguasai mereka, kita nggak bisa melarang mereka. Ya, seperti anak saya juga, Timmy, ya, kadang di teman sekolahnya, I don't like that kid, ya, maksudnya kalau bisa dia nggak bisa di kelas saya, ya, kalau bisa saya nggak mau satu kelas dengan dia. Saya bilang, ya, kamu nggak bisa mengontrol dia, yang kamu bisa mengontrol diri kamu sendiri dengan cara apa, ya, jangan main dengan anak yang nakal itu, yang sering ganggu kamu, betul, ya, kita hanya jaga jarak, ya, kalau bisa kita, mungkin dia satu hari berubah, ya, kita bisa berteman kembali. Ya, tapi dia bilang, saya nggak mau anak itu dalam kelas saya mau anak itu di kelas lain. Nggak bisa, saudara. Tadi saya katakan, kita nggak bisa mengontrol orang lain, kita nggak bisa menguasai orang lain, tapi kita bisa menguasai hati, menguasai diri kita sendiri. Makanya, hiduplah damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. Kemudian yang kelima, apa, saudara? Dari kata why itu, happy adalah diri kita sendiri, yourself. Ya. Dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 kita buka bersama-sama. Ya. Di sini dikatakan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi diri kita sendiri sekarang. Ya, saudara mau memikirkan orang lain yang ngomongnya banyak tentang diri kita, atau saudara mau memikirkan semua yang benar, yang semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan sedap didengar. Ya, saudara memikirkan itu, atau saudara memikirkan, oh, saya bingung loh sama orang itu, kok pikirannya jahat sekali ya, kok pelakuannya sama saya jahat sekali ya, kok begini. Saudara memikirkan itu semua sepanjang hari, sepanjang hidup saudara, atau saudara memikirkan apa yang ada dalam Filipi 4 ayat 8 ini. Ya, makanya tidak heran mengapa banyak orang Kristen yang masih sakit hati, ya, masih banyak orang Kristen yang nggak senang, hidupnya nggak bahagia, karena yang dipikirin itu apa? Orang yang menyakiti dirinya sendiri. Dulu saya demikian, saya orangnya juga, ya, jujur saya buka di tempat ini, saya orangnya juga gampang tersinggung, ya, saya orang yang keras, tapi puji Tuhan saya mengenal Tuhan, ya, saya jadi orang Kristen, saya berubah. Ya. Dulu kalau marah sama orang rumah, saya bisa tahunan, saudara, percaya enggak? Ya, saya nggak malu, saya bukakan di tempat ini, ya, saya marah sama orang rumah, saya bisa nggak bicara tahunan, ya, nggak percaya kan? Ya, tapi saya juga nggak percaya diri saya, karena saya berpikir kok saya bisa seperti itu, ya. Tapi puji Tuhan, sekarang kita mau pikirin apa? Kesalahan orang lain terus, kita memikirkan kata-kata yang sakit kepada kita, ataukah kita memikirkan Filipi 4 ayat 8 ini, yaitu apa? Semua yang manis didengar, semua yang mulia, semua yang suci,
ya, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Apakah kita memikirkan itu atau kita memikirkan orang lain? Amin. Mau jadi Kristen orang berbahagia? Amin. Kayaknya semuanya ragu-ragu nih, mau bahagia apa enggak nih, nggak tahu deh, pokoknya ya lihat aja nanti dah gitu. Enggak ya saudara ya. Kita harus ya, sebab ini perintah Tuhan ya. Matius 5 ayat 3 sampai 4 katakan berbahagialah, 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 sampai ayat ke-11 berbahagialah. Ya, Tuhan mau kita menjadi orang yang berbahagia. Ya, apalagi saudara orang Kristen. Tadi survei dari Profesor Ryan Ritter itu katakan, ya, dia mensurvei, membuktikan bahwa orang Kristen itu lebih berbahagia daripada orang yang tidak percaya Tuhan. Sekarang saudara mau, ya saya nggak tahu kebenaran keakuratan survei itu sedemikian close, sedemikian dekat sampai berapa persen, tapi itu sudah membuktikan bahwa orang Kristen itu seharusnya berbahagia. Amin. Saudara mau? Ya. Makanya mari kita sama-sama perhatikan. Untuk menjadi orang Kristen yang berbahagia, kita mau orang Kristen yang happy, kita perhatikan. Yang pertama apa saudara? Lupa. Baru berapa menit yang lalu. Yang pertama apa? Heart. Ya, kita perhatikan hati kita. Coba dong ngomong sebelah kiri kanannya. Heart, sampai tepuk pundaknya dong sekalian. Heart ya. Kemudian yang kedua apa? Anger. Ya, jangan marah-marah saudara. Marah-marah boleh, tapi pada saat amarah kita sudah mengandung unsur dendam, ya, mengandung unsur kesakitan, ya, kesakitan hati, kepahitan, ya, itu sudah berbahaya. Ingat aja, anger plus danger, ya. Yang ketiga apa saudara? Praise, ya, kita sudah melihat, ya, penjara yang kuat aja bisa dirubuhkan, ya, bisa Tuhan tunggang balikan, apalagi cuma masalah kita, apalagi cuma masalah kecewa sama orang lain, ya, sangat mudah sekali, ya. Mungkin sangat mudah untuk saya ngomong sekarang, tapi pada saat saudara praktekkan, saudara akan buktikan sendiri, itu sangat mudah. Ya. Yang keempat apa saudara? Peace, hidup damai dengan semua orang. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, yourself, diri kita sendiri. Kita memutuskan, ya. Jadi orang Kristen itu suatu keputusan, betul nggak? Ya, 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu anak saya dibaptis, saya nggak paksa, ya, cuma Pastor Somi memberikan penjelasan, dan saya pikir kalau anak ini udah jelas, kenapa nggak ya dibaptis aja, ya, anak ini udah ngerti, ya, nggak apa-apa dibaptis. Dia mengambil satu keputusan, ya. Kita juga saat ini kita mengambil keputusan, kita mau jadi orang Kristen yang berbahagia apa enggak, itu keputusan saudara hari ini, ya. Mari kita ambil keputusan pada hari ini untuk kita menjadi orang Kristen yang berbahagia, ya, untuk memikirkan hal-hal yang baik, ya. Janji saudara, hari ini saya nggak mau memikirkan hal-hal yang kemarin-kemarin, enggak, ya. Orang lain yang pernah ngomong tentang apa saya, ya, saudara-saudara yang lain yang pernah mungkin menyakiti hati saya pernah punya masalah dengan orang lain. Hari ini janji saudara ambil keputusan untuk melupakan itu semua. Amin? Mau? Yuk kita bangkit berdiri saat ini.